Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayati innahu was-sami'ul basyir. Shadaqallahu 'azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang diberikan kepada kita hingga sekarang ini kita diberikan suatu rahmat kelebihan yang luar biasa, bisa mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan rezeki yang Allah berikan. Salawat dan salam ini kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan suatu hal yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa buat umatnya akan bisa menyelamatkan umatnya kelak, dan merupakan suatu hal benteng bagi umatnya ketika umatnya nanti terjebak dalam suatu lembah neraka. Bukan lembah yang hina, tapi lembah di atasnya hina lagi, yaitu lembah yang orang tidak bisa menyikap, tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar segala sesuatu yang berbau, yaitu dengan panasnya api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, lindungilah, kita harus lindungi keluarga kita, semua saudara kita dari panasnya api neraka. Waquduhun nas wal hijarah, yang bahan bakarnya dari api neraka itu adalah bahan bakarnya dari manusia dan hijarah dan batu. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Sekarang ini alhamdulillah kita sudah menginjak atas ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab ini sudah hampir mendekati akhir. Insyaallah tanggal hari Jumat besok ini insyaallah Rajab berakhir. Akhir daripada bulan Rajab. Pas hari Jumat akhir Rajab ini adalah suatu hal yang mustajab untuk kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala di pertengahan khutbah di Jumat ini. Ketika khutbah pertama menjelang khutbah kedua, di heningnya ini mohonlah kepada Allah, insyaallah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah baca 35 kali, insyaallah Allah akan berikan kecukupan kita. Bukan cukup dunia saja, tapi cukup dunia, berlebih dunia, dan bermanfaat buat di akhirat. Kelak apa yang kita rasakan ketika kita di dunia diberikan suatu kelebihan, segala sesuatu yang lebih, tetapi tidak bermanfaat buat kita, justru dengan harta kita akan lupa pada Allah. Buat apa semuanya ini? Gak ada fungsinya, gak ada gunanya. Harta ketika mati kita tetap tinggalkan, gak kita bawa. Tapi husnul amal, su'ul amal, ini yang kita bawa. Inilah nanti yang akan bisa menyelamatkan kita. Jangan pandang remeh segala sesuatu yang berbau, bahwa segala sesuatu itu kaligrafinya gak jelas. Jadi bentuk biografinya juga zero atau zong, segala sesuatu tidak terlintas apa-apa, bahkan selalu menyorotkan atau menyudutkan kita dalam suatu lembah di dalam kehinaan dan kenistaan di mata Allah Subhanahu wa taala, juga di mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita kaji sekarang ini tentang makna bahwa segala sesuatu yang berbau dengan peringatan, di mana cinta kita, kalau Nahdlatul Ulama sudah dididik dari kecil di pondok pesantren untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Memperingati Maulid Nabi, kemudian memperingati Isra dan Mi'raj. Ini adalah mengenang jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan Isra dan Mi'raj. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kita kaji perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ini merupakan suatu kajian yang panjang sekali, yang lama sekali, dan perlu kita hayati. Jangan sampai ditelantarkan. Kenapa? Bukan Isra dan Mi'rajnya yang kita jadikan suatu hal untuk kita dewakan, salah. Bukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian kita agungkan menjadi Tuhan, salah. Sebagaimana Nabi Isa Alaihissalam menganggap Nabi Isa adalah Allah atau Tuhan, bahkan Allah dia tidak mengakui. Ini adalah kesalahan daripada umat selain Islam. Jangan menganggap segala sesuatu itu bahwa Allah adalah Allah. Allah adalah ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tetap itu adalah al-ikhlas, tetap al-ikhlas. Tidak bisa disatukan, tidak bisa dipondasikan, tidak bisa digandakan. Semua ketika Allah satu, hanya Allah satu. Bukan Muhammad adalah Allahnya, bukan. Muhammad adalah risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan apa yang dari Allah buat umatnya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya. Agar apa? Agar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membawa umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan panjang nantinya. Sebelum perjalanan panjang ini dilewati umatnya, Rasulullah lewat duluan. Bagaimana perjalanan itu nantinya buat umatnya, bagaimana gambaran-gambaran nanti siksa di sana, bagaimana gambaran-gambaran surga di sana. Bukan surganya aja yang kita telusuri, tetapi neraka ini yang paling penting. Di mana itu nanti neraka Jahannam adalah neraka yang disiapkan buat umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana nangisnya kita nanti ketika apa? Ketika neraka Jahannam itu diciptakan hanya buat umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diciptakan untuk umat Rasulullah. Padahal itu neraka paling panas, paling dalam sekali, dan lubang-lubangnya mengeluarkan subhanallah tidak bisa dibayangkan dengan suatu ucapan. Saking panasnya neraka Jahannam, saking dahsyatnya neraka Jahannam, sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud pada Allah. Rasulullah pingsan. Kenapa? Kenapa neraka Jahannam diciptakan buat umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tetapi dengan perjalanan itu, dengan hikmah seperti itu, dengan perjalanan Isra dan Mi'raj, telah memberikan baginda Rasulullah gambaran agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menyelamatkan umat. Dengan cara apa menyelamatkan umatnya? Dengan hasil hadiah daripada Isra dan Mi'raj ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. 27 Rajab, di mana pada waktu itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidur dan terbaring. Kemudian Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, Israel dan Mikail. Dibangunin, kemudian dibawa kemana? Sekitar sumur Zam-Zam. Pada waktu itu Rasulullah dibelah, dioperasi dengan hitungan kecepatan kilat. Ini bukan operasinya para dokter yang ahli bedah, bukan operasinya para dokter yang ahli segala spesialis bedah. Bukan, tidak ada apa-apanya. Ini operasinya atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan kolbu, hati daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangin, Rasulullah merupakan suatu ciptaan kekasih Allah Subhanahu wa taala, masih perlu dibersihkan. Bisa bayangin enggak kalau kita, bagaimana kotornya hati kita yang setiap hari senantiasa dihiasi, bukan dihiasi dengan segala sesuatu yang indah, tetapi dihiasi dengan segala ghibah, fitnah, menceritakan kejelekan orang lain, menanamkan suatu banyak dosa yang mengalir terus kepada kita. Jariyah, tapi jariyah dosa, bukan jariyah pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangin apa enggak? Bagaimana aliran dosa-dosa itu terus mengalir kepada kita. Sementara manusia tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa dirinya hina di mata Allah. Justru dia dengan bangganya dan senangnya, dengan durhakanya, dengan kesombongannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kecongkaannya, kesombongannya yang dilandasi, dipondasi dengan fitnah-fitnah yang ada. Kenapa semua ini dilakukan umat Muhammad, hamba Allah, sebagaimana orang-orang kafir yang ada? Kenapa dilakukan?
Karena iblis ada di sekitar kita. Ada janji iblis pada Allah akan membawa umat-umat atau hamba Allah, terutama umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bagaimana? Yang beriman dibawa, yang gak iman sudah jelas-jelas masuk neraka. Ini yang beriman dibawa ke neraka, dibawa oleh iblis. Maka dari itu kesombongan, keangkuhan, congkaan, segala sesuatu sifat-sifat yang dimiliki iblis ada semua, ditanamkan semua, dididik, dibina di sekolah, di college, semacam suatu kursus, di mana itu kursus bukan kursus dalam pahala, tapi kursus yang dididik oleh iblis untuk menyesatkan umatnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke lembah, yaitu lembah neraka yang selamanya kekal abadi selamanya di sana. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum baginda Rasulullah diajak Isra, dibelah dulu. Setelah dibelah, dibersihkan dengan air zam-zam hatinya oleh mereka-mereka suruhan Allah atas perintah Allah, yaitu Jibril, Mikail, dan Israil. Dilaksanakan dengan secepat kilat. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai dibelah, kemudian diajak perjalanan, yaitu Isra. Karena berjalan dengan Isra ini, apakah dengan Isra itu sampai dikeluarkan dalam suatu ayat dengan firman Allah, di situ disebut dengan dalam surat Al-Isra ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi, maha suci Allah. Subhanalladzi, maha suci Allah. Allah yang benar-benar suci di hadapan segala hamba-hambanya semuanya. Disebutkan lagi Asra, telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya atau Rasul Muhammad lailan, pada malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram yaitu yang di Mekah, ilal masjidil aqsa, yaitu menuju masjidil aqsa, yaitu balik sekarang Baitul Maqdis di Palestina. Alladzina barokna, yang kami telah berkahi, haulahu, di sini alladzi barokna, yang telah diberkahi. Jadi di barokna ini bukannya suatu perjalanan dengan naik buruk, bukan, tetapi di sini telah diberkahi haulahu, yaitu daerah sekitarnya, linuriyahu, agar kamu perlihatkan kepada min ayatina, sebagai dari tanda-tanda kebesaran, yaitu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu was-sami'ul basir, sungguhnya as-sami'u, maha dengar, itu maha Allah Subhanahu wa taala maha mendengar dengan segala, basir yaitu maha melihat segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah. Dengan surat Al-Isra yang pertama ini sudah menjelaskan bahwa ini adalah firman Allah, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yaitu berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yaitu suatu hal perjalanan yang dinaik, di mana pada waktu itu menurut riwayat adalah dia baginda Rasulullah SAW mengendarai burak. Burak itu bisa digambarkan yaitu seperti kuda, di mana kuda ini bersayap, terbangnya kilat. Itu menurut suatu hal, suatu riwayat, suatu cerita. Tetapi kita tahu bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diciptakan dari cahaya, yaitu nurun ala nur, yaitu segala sesuatu yang diciptakan dari cahaya. Maka di sini salah satu riwayat, kalau buruk itu dinaikin Nabi, itu kagak ada. Yang ada adalah buruk dengan gemetarnya membawa Nabi. Kenapa? Karena kecepatan cahaya baginda Rasulullah SAW sudah cepat. Sudah cepat sekali. Jadi kecepatan baginda Rasulullah SAW dengan cahaya ini sudah di luar daripada buruk. Sehingga salah suatu riwayat menyebutkan, yaitu yang benar adalah buruk membawa Nabi dengan gemetarnya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Perjalanan Isra ini kita tidak usah nyentuh dulu masalah Mi'rajnya. Mi'rajnya nanti dulu. Kita bagian pertama kita bahas masalah Isra dulu. Yaitu Isra ini perjalanan yaitu dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini merupakan suatu perjalanan di mana setelah itu naik sebentar dan langsung turun, yaitu di negeri yang subur, yaitu Thayyibah.
Thaibah ini baginda Rasulullah SAW menjalankan sholat 2 rakaat, yaitu di kota Yasrib. Di kota Yasrib ini Nabi SAW Nabi sholat 2 rakaat di Madinah. Jadi ini merupakan suatu perjalanan yang dimaksud dengan Isra, yaitu Isra adalah perjalanan dari yaitu ilal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Terus bagaimana dengan perkembangan seperti ini? Atau akan membutuhkan waktu yang lama dan panjang perjalanan Isra ini dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa? Tidak. Semua itu dilakukan hanya semalam saja. Jadi tidak seperti yang kita bayangin ketika kita pergi dari sini arah barat ke utara, atau dengan perjalanan yang kita naik pesawat berjam-jam kemudian berhari-hari. Tidak ada hal seperti itu. Hanya hitungan sekilat cahaya, sekilat pandangan, sekilat ingatan kita sudah sampai. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Disinilah suatu hal yang rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra ini yang baginda Rasulullah SAW lakukan dengan banyak doa-doanya, doa yang dikhususkan buat siapa? Yaitu tiada lain selain buat umatnya. Rasulullah SAW melakukan semua ini. Dia rela berkorban dengan segala sesuatu. Demi apa? Bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi umatnya. Maka sekarang sering terjadi bagaimana umatnya selalu mementingkan diri sendiri, tidak pernah mementingkan kebutuhan kata orang lain, tidak pernah melihat di samping kanan dan kiri. Yang ada hanya apa? Yang ada hanya menceritakan aib, yang ada hanya menggibah tetangga, yang ada hanya segala sesuatu yang menceritakan kejelekan-kejelekan. Senangnya minta ampun, bangganya minta ampun. Dengan apa? Dengan menceritakan kejelekan orang lain. Subhanallah. Ini merupakan suatu hal yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah selalu mencontohkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal, sebelum Isra ini Rasulullah dalam dakwahnya selalu ikhlas, jujur, dan segala hal selalu amanah di mata Allah Subhanahu wa taala, juga buat hamba Allah, juga buat umatnya. Rasulullah SAW merupakan Rasul yang paling terakhir, yang perlu benar-benar kita perlu banggakan. Kita harusnya perlu banyak bersyukur dengan kejadian Isra seperti ini, sehingga membawa kita menjadi suatu hal bahwa pentingnya di malam. Wa minal laili fatahajjud illa nafalak, yaitu laksanakan salat di tengah pertigaan malam ini agar apa? Kita bangun untuk menunaikan salat pendekatan diri pada Allah. Kenapa? Karena ini sudah dicontohkan dengan apa? Dengan adanya Isra, yaitu perjalanan di tengah malam, yaitu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Suatu hal perjalanan Isra ini adalah suatu hal contoh yang luar biasa. Kenapa contoh yang luar biasa? Karena disinilah digambarkan begitu jelasnya, begitu gamblangnya bagaimana Rasulullah SAW ketika dibelah, bagaimana Rasulullah SAW ketika itu diajak tanpa ada basa-basi kanan kiri. Alias apa? Ketika Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah, apakah dia harus izin dulu pada istrinya, izin dulu pada... Tidak ada. Ketika perintah Allah, Jibril, Mikail, Israel datang, langsung diambil, langsung dibelah, tidak ada basa-basi. Ini merupakan apa? Merupakan contoh, kita ambil hikmahnya, bahwa ketika nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, kala idza balaqatit taruk wa qila man rabb wa dhanna annahu firaq, ini merupakan suatu sakaratul maut yang tidak bisa ditunda lagi. Artinya apa? Kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut, segala kematian yang bernyawa itu pasti akan mati dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Apa perlu bawa bekal? Tidak ada bekal-bekalan. Bekal dunia tidak ada gunanya. Yang ada hanyalah bekal untuk akhirat. Apakah bekal di akhirat itu? Hanyalah husnul amal. Kalau amalnya baik, suatu hal yang baik dengan catatan ilyin maupun siljin, maka akan membawa kita ke arah kanan maupun ke arah kiri. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika itu dia suruh milih bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, suruh pilih mana
di kanan arsy Allah atau di kiri arsy Allah. Kalau di kanan arsy Allah, yaitu masuk pintu surga, di kiri arsy Allah masuk pintu neraka. Nabi Ibrahim pilih kanan, yaitu masuk pintu neraka, pintu surga Allah. Kalau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dia pilih? Dia pilih di kiri. Lucu sekali dan aneh. Kenapa pilih di kiri? Jawaban baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu bahwa pintu kiri di arsy Allah adalah pintu menuju neraka. Jawaban baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jelas. Biar nanti kalau umatku masuk neraka, aku bisa mengawasi. Akan aku cegah umatku masuk neraka. Dan kemudian akan aku ambil, akan aku selamatkan agar masuk surga. Inilah bentuk tanggung jawab baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Nanti kita sambung bagian kedua, yaitu tentang Mi'raj. Sekarang acara yaitu tentang Isra sudah sampai di sini. Semoga bermanfaat. Besok kita sambung lagi dengan Mi'rajnya. Semoga apa yang kita kaji di sini bermanfaat buat kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.